Selamat pagi, ketemu lagi dengan Bu Leti di pelajaran kimia. Hari ini Bu Leti akan membahas tentang mengukur pH. Apa saja yang kita gunakan untuk mengukur pH? Dan apa gunanya kita mengukur pH? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Selain dapat ditentukan melalui perhitungan, pH larutan juga dapat ditentukan melalui pengukuran dengan menggunakan trayek pH dari indikator-indikator universal, dan pH meter. Ini adalah kertas lakmus merah dan ini lakmus biru yang biasanya digunakan untuk menentukan apakah suatu larutan itu tergolong asam atau basa. Jadi belum bisa digunakan untuk menentukan secara pasti berapa pH-nya. Berikutnya adalah indikator universal. Ini masih bentuknya kertas juga. Bedanya dengan lakmus merah dan lakmus biru adalah untuk indikator universal ini kita sudah bisa mengetahui berapa angka pH-nya, mulai dari 0 hingga 14. Berikutnya larutan metil orange. Kalau tadi bentuknya kertas, sekarang ini bentuknya larutan. Ada metil orange, ada phenolphthalein, dan ada juga bromthymol blue atau bromthymol biru. Ketiga indikator ini bentuknya larutan. Cara penggunaannya dengan diteteskan pada larutan sampel yang akan diukur pH-nya. Setelah diteteskan ke dalam larutan sampel, maka kita harus melihat trayek dari pH indikator yang digunakan untuk memperkirakan nilai pH-nya. Misalnya, indikator metil jingga, perubahannya dari merah ke kuning. Angka trayek pH-nya 3,1 hingga 4,4. Ini artinya, jika ditetesi dengan metil jingga menghasilkan warna merah, maka pH-nya mulai dari 3,1 ke bawah. Atau jika ditetesi dengan metil jingga menghasilkan warna kuning, maka larutan tersebut memiliki pH 4,4 ke atas. Contoh berikutnya bromthymol biru. Jika bromthymol biru kita teteskan pada larutan sampel menghasilkan warna kuning, artinya sampel itu memiliki pH dari 6,0 hingga ke bawah. Jika ditetesi dengan bromthymol biru menghasilkan warna biru, maka pH sampel adalah 7,6 ke atas. Bisa 7,6, bisa 8, bisa 9, bisa 10. Ini adalah contoh aplikasinya untuk memperkirakan pH dari suatu limbah. Ada limbah A dan B. Untuk memperkirakan pH limbah ini, kita gunakan lebih dari satu indikator. Di sini digunakan 4 indikator. Ada lakmus, metil merah, bromthymol biru, dan phenolphthalein. Tentukan harga pH air limbah A dan B tersebut. Pertama, kita buat dulu garis bilangan untuk masing-masing indikator. Yang pertama lakmus. Lakmus memiliki trayek pH antara 4,5 hingga 8,3. Kemudian berikutnya untuk metil merah, trayek pH-nya 4,2 hingga 6,2. Kemudian bromthymol biru 6,0 hingga 7,6. Selanjutnya adalah phenolphthalein mulai dari 8,3 hingga 10. Setelah kita buat keempat garis bilangan dari 4 indikator itu, kita akan mencari area warna dari masing-masing limbah yang telah ditetesi dengan indikator. Yang akan kita cari mula-mula adalah limbah yang A. Limbah A dengan lakmus menghasilkan warna biru. Untuk trayek pH-nya dimulai dari 8,3. Ini area warna biru untuk lakmus. Kemudian limbah A dengan metil merah menghasilkan warna kuning. Kuning juga ada di sebelah kanan. Maka untuk metil merah warna kuning dimulai dari pH 6,2. Ini area warna kuning untuk metil merah.
Berikutnya, limbah A dengan bromtimol biru akan menghasilkan warna biru. Biru ada di sebelah kanan. Untuk trayek pH-nya berarti dimulai dari pH 7,6. Ini area biru untuk bromtimol biru. Kemudian limbah A dengan fenolftalen menghasilkan warna merah. Kita lihat pada perubahan warnanya, warna merah juga ada di kanan. Maka untuk trayek pH, warna merah dimulai dari pH 10. Ini area warna untuk merah pada fenolftalen. Selanjutnya, setelah kita memperoleh keempat area warna, kita cari perpotongan dari keempat area tersebut. Perpotongan dari keempat area warna ini adalah 10. Setelah kita mengetahui perpotongan dari keempat indikator tersebut, kita bisa menyimpulkan pH dari limbah A. Limbah A ini memiliki pH lebih besar sama dengan 10. Berikutnya untuk limbah B. Limbah B dengan lakmus menghasilkan warna merah. Merah berarti ada di kiri, dimulai dari angka 4,5. Ini adalah area warna merah untuk lakmus. Berikutnya limbah B dengan metil merah juga menghasilkan warna merah. Kita lihat merah di sebelah kanan, maka untuk metil merah dimulai dari pH 4,2. Ini adalah area warna merah pada metil merah. Selanjutnya limbah B dengan bromtimol biru menghasilkan warna kuning. Kita lihat kuning ada di sebelah kanan, maka dimulai dari pH 6,0. Ini adalah area warna kuning pada bromtimol biru. Berikutnya limbah B dengan indikator PP menghasilkan tidak berwarna. Tidak berwarna ada di sebelah kiri. Untuk angka pH-nya dimulai dari 8,3. Ini adalah area tidak berwarna pada indikator PP. Selanjutnya kita cari perpotongan dari keempat indikator tersebut. Perpotongannya ada di angka 4,2 ke bawah. Jadi, limbah B ini memiliki pH kurang dari sama dengan 4,2. Contoh berikutnya diminta untuk memperkirakan pH limbah menggunakan 3 indikator, metil merah, bromtimol biru, dan PP. Caranya masih sama seperti tadi. Yang pertama kita buat garis bilangan untuk trayek pH dari indikator-indikator tersebut. Untuk metil merah 4,0 hingga 6,3, kemudian BTB 6,0 hingga 7,6, untuk PP 8,3 hingga 10. Setelah kita membuat garis bilangan, kita akan menentukan area warna dari indikator tersebut. Yang pertama limbah A. Limbah A dengan metil merah menghasilkan warna kuning. Kuning ada di sebelah kanan, berarti dimulai dari pH 6,3. Ini 6,3. Berikutnya untuk bromtimol biru menghasilkan warna biru. Ini dengan indikator bromtimol biru menghasilkan warna biru. Angka pH-nya mulai dari 7,6. Berikutnya dengan PP. Dengan fenolftalen menghasilkan tak berwarna. Angkanya dimulai dari 8,3 ke bawah. Setelah ketiga area warnanya kita gambar perpotongan dari ketiga area warna tersebut. Perpotongannya dimulai dari 7,6 dan 8,3. Maka dapat disimpulkan untuk pH limbah A ini adalah lebih besar sama dengan 7,6, lebih kecil sama dengan 8,3. Selanjutnya untuk limbah B. Limbah B dengan metil merah menghasilkan warna kuning. Dimulai dari pH 6,3 ke atas.
dengan bromtimol biru menghasilkan warna hijau. Kita lihat pada perubahan warna untuk bromtimol biru itu mulai dari kuning hingga biru, tidak ada warna hijau di sini. Maka untuk pH-nya di antara 6,0 dan 7,6. Ini area warna hijau untuk indikator bromtimol biru, jadi di antara 6,0 dan 7,6. Berikutnya dengan indikator PP menghasilkan tidak berwarna. Kita lihat untuk perubahan warna pada trayek indikator tidak berwarna ada di sebelah kiri. Jadi dimulai dari 8,3. Ini adalah area tidak berwarna pada indikator PP. Selanjutnya kita akan mencari perpotongan dari ketiga area tersebut. Kita lihat untuk yang limbah B ini digambarkan dengan warna hijau. Untuk perpotongannya dimulai dari 6,3 hingga 7,6. Jadi bisa disimpulkan bahwa limbah B memiliki pH lebih besar sama dengan 6,3 dan lebih kecil sama dengan 7,6. Bagaimana, sudah paham? Saya akhiri pembahasan mengukur pH hari ini dan kita akan ketemu lagi di pokok bahasan selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi.